Lu teman-teman pecinta sejarah, selamat datang. Ya, sering sekali bersama kalian dalam perjalanan yang luar biasa ini. Hari ini, kita akan membawa kalian ke tempat yang menakjubkan, indah, dan penuh petualangan. Sebuah tempat di mana matahari memeluk laut dan pemandangan alam memukau hati. Selamat datang di La Paz, Meksiko. Terletak di pantai timur semenanjung Baja California, La Paz adalah permata tersembunyi. Tempat ini memadukan keindahan alam dan budaya yang hidup dengan sempurna. Ini seperti sepotong surga, tapi dengan sentuhan rasa dan kegembiraan Meksiko. Bersiaplah untuk menjelajahi tempat-tempat tersembunyi yang belum terjamah dan menawan. Di sini, kalian bisa melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari dan tenggelam dalam ketenangan alam. Dari pantai yang tenang hingga vegetasi yang hijau, La Paz punya semuanya. Ini seperti liburan di tengah hutan Atlantik, tapi dengan pelukan laut. Ada pantai-pantai yang menakjubkan dan banyak petualangan di sini. Entah kalian ingin menyelam, naik kayak, atau hanya bersantai di pasir, pantai-pantai yang bersih di sini menyambut kalian seperti pantai Normandia kita, tapi dengan sentuhan yang lebih menawan. Airnya yang jernih mengundang kalian untuk menjelajahi dunia bawah laut yang penuh warna. Kita akan berkendara dari studio menuju Baja California Sur, yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan dan sejarahnya yang kaya. Perjalanan ini adalah sebuah petualangan dengan pemandangan luas dan menakjubkan terhampar di depan kalian. Ini seperti berjalan di Jalan Napoleon, tapi di sini ada pohon eukaliptus, bukan gereja-gereja tua. Ada banyak pantai di sini, di mana air biru berkilauan di bawah sinar matahari. Ini adalah tempat yang tepat untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Ini seperti Riviera Prancis, tapi di sini airnya benar-benar hangat. Kalian tidak perlu mencari kerang. Ada hidangan laut segar dan budaya yang akan memikat kalian. La Paz terkenal dengan masakannya yang luar biasa, yang dibuat dengan hidangan laut segar yang ditangkap setiap hari dan bahan-bahan lokal. Rasanya selezat pasar ikan Marseille, tapi dengan banyak cabai. Festival budaya yang meriah merayakan warisan daerah yang kaya. Ini seperti karnaval, tapi dengan topi sombrero. Jangan lupa pakai tabir surya, kalau tidak kalian akan terlihat seperti kepiting goreng. Bersiaplah untuk perjalanan yang luar biasa. Entah kalian mencari petualangan atau ingin bersantai, La Paz punya sesuatu untuk semua orang. Mari kita jelajahi keajaiban La Paz bersama. Dari jalan-jalannya yang menawan hingga garis pantainya yang berkilauan, setiap sudut kota ini menceritakan sebuah kisah seperti dongeng yang indah. Mari kita bicara tentang air laut biru, makanan lezat, makan malam di restoran bintang 5 di pinggir pantai, dan kenangan tak terlupakan. Masakan lokal akan memanjakan para pecinta kuliner dengan rasa yang luar biasa dan lezat. Dan siapa tahu, mungkin kita akan bertemu hiu paus. Ayo, bayangkan bagaimana rasanya berenang bersama makhluk raksasa, tapi lembut ini di habitat alami mereka. Ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan. Momen istimewa yang nyata, seperti memenangkan lotre. Jadi siapkan tas kalian dan bawa semangat petualangan. Mari kita jelajahi keajaiban La Paz bersama, di mana kalian bisa menjadi Indiana Jones kalian sendiri. Hai cewek pecinta sebiasa, Haziran kiri ke Chimli ke Mahal lalu, saya in Blas. Bila kamu sekali memilih tempat baru, biar selang, dari alasan tentang budaya baru, harus setengah ke tempat yang sepat. Hari ini, kira-kira menjelajahi sejarah La Paz yang kaya, salah satu tempat paling damai dan indah di dunia. Saat itu, tahun 1935. Bayangkan saja, dunia sangat berbeda. Ini adalah masa pelayaran besar, di mana para pelaut Eropa menjelajahi tanah baru dan mencari kekayaan. Para penjelajah pemberani melakukan perjalanan berbahaya ke tempat yang tidak diketahui, seperti saat ini kita pergi ke bulan. Saat itu ada campuran kegembiraan dan ketakutan. Pada masa ini, Hernán Cortés, yang terkenal karena penaklukannya dan penemuannya, tiba di daerah yang sekarang dikenal sebagai La Paz. Cortés terkenal karena perannya dalam jatuhnya Kekaisaran Aztec, dan dia memiliki tujuan baru. Dia menjelajahi tanah baru dan peluang untuk kerajaan Spanyol. Bayangkan saja, tidak ada hotel, tidak ada margarita, hanya para penjelajah, sebuah gurun besar penuh dengan peluang, pantai-pantai kosong. Tetapi penduduk asli telah tinggal di sini selama ratusan tahun. Suasana saat itu penuh dengan harapan akan awal yang baru dan perubahan besar. Cortés menamai tempat ini La Paz, yang berarti kedamaian. Nama ini bertahan selama berabad-abad,
mencerminkan keindahan dan ketenangan tanah ini. Tapi kedamaian yang dibayangkan Cortés tidak datang dengan mudah. Kedatangan Spanyol membawa perubahan besar bagi penduduk asli dan tanah ini. Anehnya, kedatangannya mungkin telah menciptakan banyak masalah. Konflik budaya, perebutan sumber daya, cesen, pemaksaan di secara hidup baru pada penduduk asli adalah bagian dari proses kolonisasi. Terlepas dari masalah-masalah ini, La Paz akhirnya berkembang oleh orang-orang yang menjadikan tempat ini rumah mereka. Berkat mereka, La Paz dikenal semua orang. Kisah Cortés dan perjalanannya menyebar dengan cepat dan menarik banyak penjelajah, pemukim, dan akhirnya wisatawan ke kota pesisir yang indah ini. Peta dan dokumen lama dari masa itu memberi kita pemahaman yang baik tentang masa lalu dan menunjukkan bagaimana La Paz telah berubah selama berabad-abad. Tentu saja sudah ada orang yang tinggal di sini, tetapi kita akan membicarakannya nanti. Sebelum kedatangan Spanyol di Baja California Sur, ada sejarah panjang budaya asli. Tradisi mereka, pengetahuan tentang tanah, dan cara hidup mereka adalah bagian penting dari sejarah La Paz. Kita akan menjelajahi kontribusi dan pengalaman mereka lebih dalam di bab-bab lain. Bayangkan La Paz pada masa itu, kapal-kapal di mana-mana, dan cerita yang tak terhitung. Laut adalah jalur penting bagi para pelaut, pedagang, dan petualang. Setiap kapal membawa cerita baru, orang baru, dan peluang baru. Sejarah maritim La Paz penuh dengan kisah-kisah keberanian, penemuan, dan pertukaran budaya. Dan saat kita melanjutkan perjalanan sejarah ini, penting untuk mengetahui tentang tradisi penemuan hebat yang menciptakan kota ini. Episode atau 3 seri yang lalu, La Paz mulai bersinar lagi. Tapi kali ini bukan untuk emas, melainkan untuk mutiara. Konon ada banyak mutiara di sana bisa dipungut dengan tangan, sebanyak itu. Tapi demam mutiara ini segera berakhir. Tapi apakah La Paz menyerah? Sama sekali tidak. Ini berubah menjadi desa nelayan yang damai, di mana waktu masih bergerak lambat. Pilihan tersulit di sini, makan taco ikan atau ceviche udang. Oke, kita sudah mulai bicara soal makanan. Apakah kalian siap untuk perjalanan kuliner yang akan membuat kalian senang? Seperti yang kami katakan di Prancis, kami makan dengan mata. Sebentar lagi, ini akan sangat lezat. Teman-teman yang suka laut dan matahari, dengarkan baik-baik. Tempat pertama yang akan kita lihat adalah Pantai Balandra. Bayangkan bersamaku, air jernih seperti cermin, pasir putih lembut seperti bedak, dan yang paling keren, ada batu besar berbentuk jamur. Seperti mimpi, kan? Pantai Balandra, potensi mimpi. Itu adalah kenyataan yang luar biasa. Pantai Balandra indah sekali ya. Tapi La Paz punya banyak pantai lain yang sama indahnya dengan Balandra. Mau santai, berselancar, atau berjemur, La Paz punya pantai yang pas buat semua keinginanmu. Contohnya, Pantai El Tesoro ini, permata tersembunyi yang nyata. Airnya yang tenang cocok banget buat kamu yang mau relaksasi total. Lalu ada Pantai Pichilingue, surganya para pecinta olahraga air. Di sini, kamu bisa windsurfing, kiteboarding, dan banyak lagi. Buat kamu yang suka petualangan, aku saranin pergi ke Pulau Espiritu Santo. Siap untuk petualangan pantai yang tak terlupakan? Agape Nilam Cisu isa selam Laut Cortés yang gain segi akuarium dunia. Laut yang luar biasa ini terletak di antara semenanjung Baja California dan daratan utama Meksiko. Ini adalah surga bagi tumbuhan dan hewan. Laut Cortés bukan hanya sebuah tempat, tapi sebuah perjalanan lengkap. Ini akan membawa Anda ke salah satu ekosistem laut paling hidup di dunia. Jacques Cousteau lah yang memberinya nama itu. Tempat ini bisa dibilang pesta besar bagi kehidupan laut. Cousteau, seorang ahli kelautan terkenal, sangat kagum dengan keragaman dan jumlah makhluk hidup di sini. Dia meneliti laut ini selama bertahun-tahun.
Dia mencatat dunia bawah air yang menakjubkan, yang hidup di lingkungan unik ini. Usahanya membuat Laut Cortez terkenal di seluruh dunia. Banyak orang mengetahui pentingnya sebagai pusat keanekaragaman hayati. Ada lebih dari 900 spesies ikan di sini, dan ada 32 jenis mamalia laut. Rasanya seperti ada pesta besar yang terjadi di bawah air. Bayangkan, berenang di antara kawanan ikan berwarna-warni, melihat lumba-lumba melompat di atas ombak, atau bertemu makhluk menakjubkan lainnya. Laut Cortez adalah bukti hidup akan melimpahnya kehidupan laut. Anda bisa melihat keindahan menakjubkan lingkungan perairan di sini. Baik Anda seorang penyelam atau hanya suka snorkeling, bersiaplah untuk bertemu singa laut, parimanta, dan bahkan hiu paus. Air jernih Teluk California menjadikannya tempat yang luar biasa untuk menyelam. Ini menawarkan pemandangan menakjubkan untuk menjelajahi kedalaman. Penyelam snorkel juga dapat menikmati terumbu karang yang hidup. Mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat dari dekat makhluk besar dan lembut seperti hiu paus. Bahkan jika Anda berada di pantai, Anda bisa melihat satwa liar yang menakjubkan. Garis pantai Laut Cortez penuh dengan kehidupan. Mulai dari burung laut yang terbang di atas, hingga hewan laut yang berjemur di pasir. Ini adalah tempat di mana daratan dan laut bersatu dalam tarian indah dengan alam. Ini menawarkan banyak kesempatan untuk mengamati dan memotret satwa liar. Jadi, ambil masker Anda, snorkel Anda, dan menyelamlah. Baik Anda seorang penyelam berpengalaman atau baru mengenal snorkeling, Laut Cortez akan menawarkan petualangan yang tak terlupakan. Jadi, bersiaplah, menyelamlah, dan temukan keajaiban surga air ini. Akuarium dunia menanti Anda. Sir Pose 7 Nautical. Oke, ngomongin hiu paus. La Paz adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana kamu bisa berenang dengan makhluk raksasa, tapi ramah ini. Makhluk-makhluk besar ini bisa lebih panjang dari bus penumpang loh. Percaya nggak? Mereka terlihat seperti tapi mereka sangat ramah. Hiu paus makan plankton, kayak pesta besar di laut. Kamu bisa berenang persis di samping mereka. Ini pengalaman yang luar biasa dan menyentuh hati. Seperti di film Cousteau, pengalaman tak terlupakan yang akan kamu ingat lama. Tapi hati-hati, ya. Kamu harus menjaga jarak aman di bawah air, sama seperti saat kamu menyalip di jalan. Ini pengalaman yang tidak akan pernah kamu lupakan. Sama menakjubkannya dengan nungkisi Miss Me and Mermaids. Bellissime. Baquil di Sisilia. Saya pikir, yakin saya pasti lapar kan? La Paz adalah surga makanan lezat. Itu resmi setiap yang suka makanan laut. Dari taco ikan segar dan ceviche yang lezat, sampai paella makanan laut yang menggugah selera, di sini ada sesuatu untuk semua orang. Jangan lupakan taco ikan, tortilla hangat, ikan empuk, sedikit perasan jeruk nipis, dan salsa. Rasanya seperti keajaiban. Tapi jangan khawatir, La Paz punya banyak makanan lezat selain makanan laut. Sekalipun kamu sangat lapar, di sini kamu akan merasa sangat puas. Di sini kamu bisa menemukan semua makanan Meksiko favoritmu. Fajitas panas, enchiladas pedas, dan untuk yang manis, churros yang bikin ketagihan. Kamu tidak suka makanan laut? Tidak apa-apa. La Paz punya sesuatu untuk semua orang. Bayangkan berjalan-jalan di pasar lokal, di mana kios-kios buah, sayuran, dan rempah-rempah berwarna-warni seperti pelangi. Ini seperti pesta untuk mata. Kalau kamu sedikit berani, kamu bisa mencoba chapulines atau belalang goreng. Rasanya seperti biji labu Meksiko, tapi dengan banyak kaki kecil. Tapi kalau serangga bukan seleramu, ada banyak hal enak lainnya di sini. Seperti permen Meksiko atau aguas frescas yang menyegarkan. Jadi datanglah dengan perut lapar. Orang Meksiko itu ya dengan soal pesta, mereka tidak memiliki kesempatan untuk merayakan. Apalagi warga La Paz, mereka benar-benar menikmati setiap perayaan. Di banyak festival budaya di sini, di mana musik, tarian, makanan, dan seni jadi satu. Bayangkan, parade dengan boneka raksasa dan kostum warna-warni. Lalu musik yang bikin kamu ingin menari.
Ini seperti festival jalanan di Rio de Janeiro, tapi dengan sentuhan Meksiko. Seru dan meriah. Kota ini penuh energi. Rasanya seperti selalu ada perayaan besar, seperti Hari Santo Yohanes di timur laut, tapi di bawah matahari Meksiko. Entah itu karnaval atau Hari Orang Mati, kamu pasti akan sangat bersenang-senang. Jadi, pakai topi mataharimu dan bersiaplah untuk perayaan yang tak terlupakan. Kebiasaan wanita sedang menangis dan bernyanyi, ini sekaligus simpati bagus di menyelami budaya La Paz. Baik sebagai menemukan tradisi kuno dan cerita-cerita indah. Mungkin kau juga bisa mendengar cerita menarik dari penduduk lokal, seperti para nelayan kita. Lalu, jangan lupa, lihat barang-barang yang dibuat oleh seniman lokal, perhiasan, pakaian, lukisan, dan banyak lagi. Kamu mungkin bisa menemukan souvenir yang bagus, seperti tembikar Marajo kita. Dan makanan. Kamu harus mencicipinya. Festival ini menawarkan kesempatan luar biasa untuk mencicipi berbagai makanan lezat. Bayangkan seperti karnaval sungguhan. Meja-meja penuh dengan makanan enak. Jadi, kalau kamu suka lagu, tarian, dan cerita yang menyentuh hati, kamu harus datang ke La Paz dan ikut salah satu festival ini. Ini akan jadi pengalaman yang tak terlupakan, seperti perayaan Hari Santo Yohanes kita. Dibayangkan terus melukis langit dengan warna-warni yang indah di atas laut, mengubahnya menjadi sebuah karya seni. Saat kamu berjalan-jalan di Malecon yang terkenal di La Paz, jangan lupa mencoba es krim yang lezat. Rasanya seperti berjalan-jalan di pantai, tapi dengan pohon kelapa dan cita rasa Meksiko. Di sini, tua dan muda, penduduk lokal dan turis bisa bersantai menikmati pemandangan. Rasanya seperti duduk di kafe, menikmati angin laut, dan mengobrol santai. Kehidupan nyata seperti pantai Ipanema di Rio, tapi lebih dekat ke laut. Saat matahari terbenam, langit dihiasi warna merah muda, ungu, dan oranye, membuat laut terlihat menakjubkan. Pemandangan ini bisa bersaing dengan matahari terbenam di Danau Paranoa di Brasilia atau Pantai Jacare di Paraíba. Saat kamu berjalan di sepanjang jalan ini, kamu akan melihat toko-toko, restoran, dan bar berjejer seperti kalung mutiara. Jangan lupa mencoba makanan dan minuman lokal. Keragaman makanan di sini benar-benar luar biasa. Sebuah pesta rasa yang akan menyenangkan, bahkan selera yang paling canggih sekalipun, seperti churrasco gaucho yang lezat atau feijoada yang sempurna. Kecil beda jalan di Malecon, La Paz, yang musim lias hanya patung indah, patung mutiara raksasa ini. Ada sebuah patung lumba-lumba. Oh ya, khusus melihat seniman jalanan di sini. Ini mungkin melihat seseorang memainkan musik atau menari samba. Kalau kamu beruntung, kamu bahkan bisa melihat singa laut bermain di air. Kalau kamu mau jalan-jalan romantis atau menikmati budaya lokal atau merasakan suasananya, Malecon adalah tempat yang tepat untukmu. Kasihku siap untuk petualangan yang tak terlupakan melintasi pulau-pulau. Tujuan pertama kita adalah Isla Espiritu Santo, yang hanya berjarak singkat naik perahu dari kota La Paz. Tebing-tebingnya yang menjulang tinggi, pantai-pantai yang indah, dan air yang jernih sangat memanjakan mata. Di sini, kamu juga bisa melihat satwa liar seperti singa laut, lumba-lumba, dan paus. Tapi yang paling menakjubkan, tanpa diragukan lagi, adalah burung-burung laut. Bubi berkaki biru, pelikan, dan banyak burung lainnya menantimu. Jadi siapkan kameramu untuk mengabadikan momen-momen indah ini. Kita bisa menjelajahi Isla Partida, pulau kecil yang sangat dekat dengan Isla Espiritu Santo. Ini adalah surga untuk kayak. Bayangkan, kamu mengapung di air yang tenang, dengan matahari lembut menyinari kamu. Bukankah itu luar biasa? Santai banget. Tentu saja kamu bisa snorkeling atau menyelam di bawah air. Ada banyak ikan warna-warni di sini, dan kamu bahkan bisa melihat singa laut. Kalau beruntung, kamu juga bisa melihat pari manta. Entah kamu mencari petualangan atau ingin bersantai, pulau-pulau ini benar-benar impian.
sebagai step untuk petualangan yang tak terlupakan. Di La Paz, petualangan luar biasa menantimu, paddleboarding dengan hiu paus. Dari Oktober hingga April, kamu bisa berenang bersama makhluk besar tapi ramah ini. Ini benar-benar aman, asalkan kamu mengikuti aturan dan berhati-hati. Ingat, keselamatan itu penting. Bayangkan, kamu sedang mendayung papanmu dengan tenang di air, lalu tiba-tiba seekor hiu paus mendekatimu. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Karena game teks berenang harus hiu paus, dia harus bisa cuy kayak buat lihat-lihat pantai. Lalu karena Kain suka menyelam, Teluk California yang disebut akuarium dunia, ini penuh sama makhluk laut. Di sana, kamu bisa lihat ikan warna-warni, singa laut, bahkan hiu juga. Mau, kamu suka menjelajah alam, kayak penjelajah terkenal dari Brasil, Amir Klink, atau cuma mau coba hal baru, La Paz pasti bikin kamu kagum. La Paz bukan cuma tempat yang indah, tapi juga pusat seni. Yuk, kita lihat dunia seni di sini. Mulai dari galeri seni. Di La Paz ada banyak galeri seni, di mana kamu bisa lihat karya seniman lokal dan internasional. Bukan cuma galeri seni, di sini juga ada seni, jalanan yang keren. Di setiap sudut, kamu bisa lihat mural dan grafiti warna-warni. Seluruh kota ini seperti museum terbuka. Galeri seni seakan pindah ke jalanan. Kalau kamu suka seni, kamu pasti suka banget La Paz. Salah satu hal yang keren tentang La Paz adalah kamu bisa ketemu langsung sama para senimannya. Ini kayak pergi ke pasar petani di Prancis, di mana kamu bisa ngobrol langsung sama produsen dan penjualnya. Kamu bisa nemuin mereka di pasar-pasar mereka yang ramai, atau di lokakarya mereka ikut kelas seni dan lokakarya. Dengerin cerita di balik karya seni mereka, itu luar biasa banget. Ini kayak dengerin cerita dari pendongeng desa. Tentu aja, kamu bisa beli karya seni, perhiasan, atau patung sebagai oleh-oleh. Percayalah, ini jauh lebih bermakna daripada sekadar magnet kulkas biasa. Jadi, yuk nikmati suasana seni di La Paz. Kamu pasti bakal terinspirasi. Sebelum pergi di La Paz, yang inspirasi tips penting buat kalian. Pertama, harus di sini sangat trik, jadi jangan lupa pakai tabir surya. Kulitmu adopsi identitasmu, jadi lindungi. Ini seperti saat kamu bersiap-siap untuk pesta besar di rumah. Kamu bersiap dan melindungi dirimu. Begitu juga dengan kulitmu. Kedua, minum banyak air. Sama seperti kamu membawa botol air tambahan saat mendaki gunung, di sini kamu harus menjaga tubuhmu tetap terhidrasi. Untuk melindungi wajahmu dari warna merah ini, pakailah topi lebar. Ingat topi jerami yang dipakai orang-orang saat pesta barbeque hari Minggu? Itu pas banget. Berikut untuk hal-hal tak terduga di La Paz, mungkin kamu akan menemukan restoran yang luar biasa, atau pantai rahasia, atau bahkan bertemu singa laut. Seperti yang kita lakukan di Brittany, tapi di sini mataharinya lebih terang. Ingat, mungkin ada kendala bahasa. Belajar beberapa frasa Spanyol tidak hanya membantu, tapi juga menunjukkan rasa hormatmu kepada penduduk setempat. Kata-kata seperti halo dan terima kasih akan memenangkan hati, seperti halo yang kita ucapkan di Paris. Oh, simpan ponselmu, nikmati keindahan sejati tempat ini, jangan ragu untuk berbicara dengan penduduk setempat. Percakapan membantu orang lebih memahami satu sama lain. Di La Paz, ini tidak hanya membantumu berkeliling, tapi juga membuka pintu bagi orang-orang dan budaya di tempat yang menakjubkan ini. Pertemuan semacam ini tak ternilai harganya. Ini seperti pergi ke Mont Saint-Michel. Kamu harus melihatnya dengan matamu sendiri untuk memahaminya. Perjalanan ke La Paz akan menciptakan kenangan tak terlupakan seperti kopi Paris yang luar biasa yang membuatmu ingin kembali. Bilang saya ke La Paz ke berakhir. Kita sudah melihat pantai-pantai,
menyantap makanan lezat, dan bahkan menemukan seniman dalam diri kita. Kita bersenang-senang. La Paz adalah tempat yang sangat istimewa di tepi Laut Cortez. Sekarang saatnya mengucapkan selamat tinggal. Tapi kita akan membawa pulang kenangan indah ini. Dan kita sudah mulai memimpikan perjalanan kita berikutnya. Jangan lupa suka dan berlangganan saluran kita. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video perjalanan baru kita. Sampai jumpa lagi.